salah seorang teman saya mengatakan, Zul, kalian orang Islam ngapain lah baca Al-Quran pakai bahasa Arab? Ini bahasa terjemahannya aja kayak kami. Kalian baca bahasa Arabnya tapi nggak paham kalian artinya. Itu seolah-olah tamparan buat saya, Pak. Di situ saya tersentak, saya mengatakan, berarti kita orang Islam harus paham bahasa Arab. Saya sebenarnya malu mengatakan, dalam hati saya sebenarnya ingin mengatakan, jangankan memahami Al-Quran yang baca, bisa baca Al-Quran aja sekarang seorang muslim itu jarang. Ya apa tidak, Pak? Iya. Jangankan memahaminya. Tadi teman saya mengatakan, kalian ngapain baca Al-Quran pakai bahasa Arab? Kan kalian nggak paham. Dalam hati saya, jangankan memahaminya, bacanya aja sih kita banyak masih yang belepotan. Masih banyak belepotan. Apalagi memahaminya. Itu perkataannya itu ketika kami masih duduk di kelas 2 SMA waktu itu. 2 SMA. Nah, teman kami yang dari orang kufar. Baik. Dan memang kami selama 6 tahun belajarnya di sekolah negeri. Baik. Yang mayoritasnya mereka. Kalau guru saya itu ada 100, 10-nya muslim, Pak. Selebihnya kufar. Baik. Baru ketika tamat sekolah kami belajar agama lebih kurang 10 tahun. Alhamdulillah mudahkan. Karena saya sadar kenapa kok banyak kelamaan, Ustaz? Karena saya sadar dan saya sangat menikmati belajar agama. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, mari sekarang kita jadikan akhir tahun Masehi ini sebagai muhasabah, introspeksi diri apa yang sudah kita lakukan di tahun 2021 dari kebaikan-kebaikan, dari amal soleh. Yang perempuan apakah sudah mulai pakai jilbab, sudah menjaga pergaulannya, tidak bermudah-mudahan bergaul dengan yang bukan mahramnya, apalagi sampai diajak jalan, dan tidak ada istilah pacaran Islami ya, tidak ada istilah pacaran Islami. Pacaran semuanya haram, zina. Baik. Pacaran Islami gimana, Ustaz? Laki-lakinya pakai jubah, perempuannya pakai jilbab. Ini bukan Islam, ini syaitan ini. Tidak ada pacaran Islami. Baik. Jangan mau kita diperdaya orang-orang kufar. Dan perhatikan, Pak, kita harus menjaga wanita-wanita kita, anak-anak perempuan kita, saudari-saudari kita, ibu-ibu kita, bibi-bibi kita. Karena mereka lah yang dijadikan sasaran untuk merusak kita. Sebagaimana yang terjadi pada kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel itu, Pak, rusaknya karena sebab perempuannya. Sehingga mereka pun sekarang, orang Israel itu ingin melakukan hal yang sama kepada kita kaum muslimin. Mereka ingin rusak perempuan-perempuan kita. Tatkala perempuan-perempuan kita rusak, maka laki-lakinya pun tinggal ngikut aja itu. Laki-lakinya kan tinggal ngikut saja. Tapi kalau kita bisa jaga perempuan-perempuan kita, anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, insya Allah akan lahir nanti generasi-generasi yang kuat, yang memiliki izzatuddin, kemuliaan agama. Jangan sampai orang lain melakukan perayaan agama kita ikut. Salawatan kah di sananya, baca sesuatu, jangan. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Taib, nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Taib. Kenapa, Ustaz? Kalau kita memperhatikan kondisi kaum muslimin di zaman kita sekarang ini, sangat memperhatikan. Liberalisme yang mengatakan agama semua benar, itu sudah hampir-hampir memenuhi pemikiran sebagian besar kaum muslimin. Padahal Allah sudah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka Allah enggak akan terima. Walaupun dia capek melakukan ibadah dan ritual ibadahnya di dalam agama selain Islam, maka Allah enggak akan menerimanya. Dan dia pada hari kiamat akan menjadi orang-orang yang merugi. Perhatikan, Pak, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia di hari akhirat, hari kiamat akan menjadi orang yang khasirin, orang yang merugi. Kenapa merugi? Sudah capek-capek ibadah, kesana kemari dan seterusnya. Mungkin mengeluarkan harta juga. Dia kira itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bukan dalam ruang lingkup Islam, bukan orang Islam, maka Allah tolak. Allah enggak terima. Jadilah dia bangkrut, merugi. Ibarat seseorang yang menginvestasikan
hartanya di sebuah perusahaan, kemudian perusahaan tadi gurung tikar, sehingga modal yang dia tanam hilang semuanya. Seperti dalam surah Al-Ghasyiyah tadi kita bacakan, amilatun nasibah, dia beramal di dunia capek-capek, nasibah, di akhirat habis dia merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz? Karena tidak menjalankan tujuannya. Jadi poin terpenting pada kajian kita pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini adalah bagaimana kita di tahun 2022 bisa benar-benar merealisasikan tujuan penciptaan kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan Pak kesempatan umur yang sudah Allah berikan kepada kita, jangan. Ini nasihat buat saya pribadi juga. Karena saya dan Bapak sekalian sama-sama manusia. Sama-sama manusia, dan saya tidak pernah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena selagi kita masih sama-sama manusia, saya pun kemungkinan besar akan mendapatkan ujian apa yang telah saya sebutkan tadi kepada Bapak dan Ibu sekalian. Jadi mari bersama-sama kita berusaha memperbaiki kita, memperbaiki diri kita. Lebih baik lagi pada tahun-tahun yang akan datang. Dan tadi lebih kurang 3,5 bulan lagi kita akan menyambut bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, persiapkan Pak, persiapkan. Bisa kebayang Pak ya, kalau ada kabar sebentar lagi misalnya siapa orang yang mau datang ke sini, pasti persiapan kita heboh. Ininya mana? Nah, demikian pula ketika bulan Ramadan akan datang. Apa yang kita perlu persiapkan Ustaz? Salat kita gimana? Siap-siap untuk salat tarawih dan salat-salat sunnah lainnya. Al-Quran kita bagaimana? Siap-siap memperbaiki bacaan, merutinkan Al-Quran, biar nanti ketika Ramadan bisa berkali-kali khatamnya, minimal 1 kali, dan mudah-mudahan bisa setiap pekan selesai khatam. Demikian pula sedekahnya, akhlaknya, mulianya kita rubah dari sekarang Pak, sehingga nanti ketika bulan Ramadan kita tinggalkan kembali kebaikan yang sudah kita persiapkan sebelum Ramadan, dan kita kuatkan di bulan Ramadan. Tatkala keluar di bulan Ramadan kita benar-benar memiliki akhlak dan ibadah yang jempolan. Jangan sampai baru sadarnya ketika Ramadan, Ramadan aja nih, baru berusaha jadi baik. Hilang Ramadannya, sudahlah hilang, kembali seperti biasa. Jangan seperti itu. Allah